yang insya Allah sedang bersemangat pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat berjumpa di ruangan daring yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, dalam acara webinar PGRI Provinsi Lampung tahun 2023 dengan tajuk Bagimu Guruku, Bagimu Negeriku. Luar biasa ini tajuknya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Anda, dan mari kita awali kegiatan ini dengan malafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir kami. Bapak Ibu yang masih on mikrofonnya harap dimatikan. Mars PGRI.
Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PGRI Provinsi Lampung kepada Bapak Dr. Andes M. Ilyas Effendi, Magister Manajemen. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Ya, Ya, Bu. Pun. Yang saya hormati pengurus PGRI Provinsi Lampung yang insya Allah pada siang hari ini ikut bergabung di mana saja. Yang saya hormati Ketua APKS PGRI Provinsi Lampung beserta jajarannya yang hari ini mendapat tugas atau memang memang program mereka untuk melaksanakan program webinar hari ini. Terima kasih sudah dilaksanakan hari ini dan besok. Yang saya hormati Ketua-Ketua Kabupaten Kota PGRI Provinsi Lampung. Yang kita banggakan para narasumber, Bapak Dr. Sumardiansa Perdana Kusuma, MPD. Selain narasumber, beliau memang adalah orang kita, orang pengurus besar, Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian Ibu Diana Sari DJ, MT, Koordinator Pokja Transformasi Digital BGP Provinsi Lampung. Kemudian Ibu Aryani Rosa Lesmana MPD, Ketua APKS PGRI Lampung Barat. Insya Allah sudah hadir. Bapak Ibu peserta webinar IKM seprovinsi Lampung, para ketua perangkat organisasi di kabupaten kota, khususnya ketua-ketua APKS yang insya Allah hari ini pada bergabung semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya jualah kita pada siang hari ini dalam kondisi sehat, dapat melaksanakan tugas kita dalam rangka tugas PGRI bersama pemerintah memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan sapaannya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu para narasumber webinar yang kami banggakan, tiada kata yang dapat kami ucapkan selain rasa bangga. Saya selaku Ketua Pengurus Provinsi PGRI Lampung pada hari ini dengan terlaksananya kegiatan webinar yang sudah dicanangkan pada bulan lalu, dan kita mengharapkan jumlah peserta ini nanti akan bertambah terus karena ada sertifikatnya Bu Maya ya, Pak Dedi. Ya, ya kita berharap demikian dapat dipergunakan untuk kepentingan Bapak Ibu menambah nilai ya untuk penyusunan angka kreditnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini tidak terasa PGRI sudah berusia 78 tahun sejak ditetapkan pada tahun 1945, di mana nanti bertepatan tanggal 25 November tahun 2023 itu insya Allah kita melaksanakan ulang tahun kita
berbarengan dengan setiap tahun Hari Guru Nasional, ya. Jadi rangkaian kegiatan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua APKS Provinsi Lampung, dalam rangka kita mengisi kegiatan-kegiatan menghadapi hari ulang tahun kita. Kemarin saya sudah menge-share ya, mengenai pedoman hari ulang tahun ini, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Di dalam surat PB PGRI itu banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan. Bukan hanya upacara, biasanya kita kan upacara saja, tapi ini ada webinar, ada seminar, ada kunjungan, ya, ada kunjungan ke makam pahlawan, ya, ada lomba-lomba. Setiap tahun tuh ada lomba guru limpik, siswa limpik, ya. Ada penghargaan terhadap gubernur, bupati, dan wali kota. Setiap tahun diberikan penghargaan namanya Anugerah Dwi Karya. Ya. Insya Allah tahun ini sudah ada 2 kabupaten yang akan mengusulkan kepala daerahnya untuk mendapat penghargaan tersebut. Karena perlu saya sampaikan bahwa Provinsi Lampung ini belum pernah mengusulkan adanya pejabat, baik bupati maupun gubernur, untuk mendapatkan anugerah itu. Karena memang persyaratannya cukup besar atau cukup jelimet gitu ya. Setelah kita lihat instrumennya itu, semua pihak harus terlibat, bukan hanya PGRI, tapi Dinas Pendidikan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, BKD, ya, dan sebagainya. Banyak sekali yang terlibat untuk penilaian itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini kita sudah mulai ya gaung Pilpres, Pileg, ya, Pilkada ini sudah kita rasakan. Di mana bulan November nanti sudah mulai ya, setelah ditetapkannya daftar tetap, ya, calon daftar tetap itu menjadi daftar tetap, sehingga semua kegiatan menurut informasi awal ini mulai dibatasi. Nah, apakah kita bisa nanti upacara? Tapi yang jelas kegiatan-kegiatan daring, mungkin upacaranya juga nanti daring, ya. Lomba-lombanya seperti guru limpik, siswa limpik selama ini memang juga daring, ya. Tapi kita akan terus bergerak, ya. Tidak ada alasan bagi kita, kalaupun tidak diizinkan oleh yang berwajib, kita berhenti bergerak ya untuk memajukan, baik memajukan organisasi maupun memajukan kebersamaan dengan para anggota kita. Waktu yang cukup panjang, mulai November sampai nanti akhir tahun depan, ya, akan berlangsung, ini akan terus kita rasakan, ya. Di mana tahun 2024 bukan hanya pengurus besar akan melaksanakan kongres, tetapi juga provinsi, kabupaten kota juga akan mengadakan pergantian pengurus. Nah, kita berharap ke depan pengurus ini yang muda-muda lah yang maju. Ya. Tidak seperti saya ini sudah 5 tahun pensiun. Mungkin banyak yang bertanya, kok pensiun masih ngurusi PGRI? Bapak Ibu yang saya hormati, melihat sejarah berdirinya organisasi, tahun 1945 itu PGRI ini didirikan oleh guru aktif, guru yang sudah purna tugas atau pensiunan guru, atau juga pensiunan pegawai dinas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran kalau dulu, ya. Jadi 3 orang ini dari PGRI itu tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi walaupun sudah pensiun, kalau jiwa pengabdiannya untuk memajukan organisasi, untuk mengabdi kepada anggota, itu tidak ada larangan, ya, karena pensiunan atau purna tugas ini, guru dan tenaga pendidikan itu atau termasuk pegawai dinas pendidikan itu adalah founding father dari PGRI. Ya. Dengan catatan yang bersangkutan memang mulai dari anggota pernah menjadi pengurus PGRI, itu haknya untuk menjadi pengurus. Jadi tidak juga jadi guru tapi tidak pernah jadi anggota PGRI, atau dinas pendidikan tidak pernah menjadi anggota PGRI, tahu-tahu
begitu pensiun mau jadi ketua PGRI. Nah, ini akan bermasalah ujungnya ini. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang dari awal. Nah, alhamdulillah PGRI dalam ADART kita yang terakhir 2019 banyak sekali guru-guru dilibatkan untuk mengurusi PGRI. Di mana mereka dilibatkan, kalaupun tidak di pengurus yang jumlahnya sangat terbatas, provinsi 25, kabupaten 21, dan cabang 19 orang itu adalah di ranting. Ranting itu ada 8 orang guru yang dilibatkan. Kemudian ditambah dengan perangkat organisasi. Ya, perangkat organisasi. Ini guru-guru muda, guru-guru yang serius, guru-guru yang punya talent yang bagus, ya, talenta, guru-guru bertalenta, silakan ya masuk ke dalam perangkat organisasi. Ada APKS, ada PGRI Smart Learning and Character Center, ada Perempuan PGRI, ada Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, ada badan usaha. Selain yang selama ini ada DKGI, LKBH, YPLP, ada Dewan Pakar, ada Dewan Pembina. Sebagai perangkat organisasi, guru-guru yang punya talenta yang bagus dipersilakan mengurusi PGRI. Jadi tidak harus duduk di pengurus organisasi. Di perangkat organisasi ini merupakan persyaratan jika nanti akan mengurusi organisasi secara serius di kepengurusan inti. Baik di kabupaten kota maupun di provinsi, maupun di Jakarta sana, ya di pengurus besar. Jadi persyaratan untuk menjadi pengurus PGRI ini tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba gitu ada keperluan seperti tahun ini. Banyak sekali teman-teman kita purna tugas guru atau pengawas karena ingin jadi anggota dewan, ya, mau minta jadi pengurus di provinsi atau di kabupaten kota, ya nggak bisa seperti itu. Ya. Dan yang membanggakan juga Bapak Ibu, tahun ini banyak sekali pengurus PGRI yang ingin berkiprah di lembaga legislatif. Dan ini kita berikan kesempatan. Tapi ADART kita tetap mengatur manakala yang bersangkutan nanti ditetapkan sebagai dewan yang terpilih, baik DPD maupun DPR kabupaten kota, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi aktif di PGRI, ya harus mundur, ya, karena di ADART kita seperti itu. Jadi setelah nanti ditetapkan, ya, sebagai anggota DPR, DPRD atau DPD, berarti yang bersangkutan harus mundur, gitu, nggak boleh merangkap, ya, karena bahaya ini nanti kalau PGRI dibawa berpolitik, ya, maksudnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah lama mengenal kurikulum merdeka, bahkan sejak tahun 2021 sudah digaungkan, ya, apa itu kurikulum merdeka. Bahkan mulai 2022 sudah mulai beberapa sekolah melaksanakan. Nah, yang terasa betul di SMA SMK, ya, menghilangkan program IPA IPS bahasa, ya. Mulai terasa, siswa mulai milih apa yang diminati. Nah, ke depan tentunya kurikulum ini nanti akan digulirkan secara serempak, ya. Dicanangkan secara serempak itu mulai tahun depan, ya. Ya, Bu Maya, ya, tahun 2000 pelajaran 2024-25 atau 2024 sudah harus. Ya, nah itu sudah harus, ya. Jadi webinar hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya, apalagi bagi kalangan guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan pengawas penggerak. Ya, harus lebih memahami lagi. Kita akan nanti dihadirkan oleh narasumber yang kompeten dalam hal ini. Ya, ada Pak Sumardiansa dari pengurus besar, ada Bu Diana Sari dari BGP, dan ada Ibu Aryani Rosa Lesmana, ya, dari APKS PGRI Lampung Barat. Ya, kita berharap ada pencerahan yang lebih mendalam bagi kita, ya, bagi kita semua peserta webinar, dan tidak terlepas kemungkinan pada hari ini karena kuotanya masih banyak, ya silakan menghubungi teman-temannya, ya, untuk segera bergabung di dalam pertemuan kita, webinar kita hari ini. Tentunya nanti selama 2 hari ke depan webinar ini tidak hanya mengulas apa itu kurikulum merdeka, bagaimana dampak positif negatifnya, karena semua kurikulum ada kelebihan, ada kekurangan, ya. Bagaimana pembelajaran berdiferensi, kemudian digitalisasi pembelajaran,
serta implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka, khususnya di wilayah Lampung. Karena sampai hari ini wilayah Lampung ini sudah banyak sekali teman-teman kita, anggota PGRI yang tergabung di dalam guru, kepala sekolah dan pengawas, ya, penggerak, ya, yang insya Allah tenaga-tenaga mereka ini sangat banyak perannya ke depan, ya, sangat banyak, ya, karena mereka sudah dilatih dan terlatih. Mudah-mudahan Provinsi Lampung tidak ketinggalan di dalam nanti melaksanakan atau menerapkan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir mungkin perlu saya sampaikan bahwa guru di Lampung ini di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu hampir mencapai angka 127.000, ya, kurang sedikit. Ditambah dengan teman-teman di guru-guru di madrasah sekitar 6 ribuan, sehingga hampir total guru di Lampung ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, negeri dan swasta itu mendekati angka 133.000. Nah, bagaimana kondisi mereka? Apakah sudah ke PGRI semua? Oh, belum semuanya ke PGRI, baru kurang lebih 89%. Menurut data registrasi online yang ada di pengurus besar, ya, sekitar 89%. Artinya masih kurang lebih 11% guru yang belum bergabung ke PGRI. Nah, kita berharap mereka ini segera nanti bergabung ke PGRI, karena PGRI ini adalah organisasi guru terbesar, ya, tertua di Indonesia. Maka apa salahnya dengan bukan hanya tertua, tetapi sudah banyak menghasilkan, ya, keputusan-keputusan yang membantu baik kesejahteraan guru maupun perlindungan guru. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita tidak salah memilih, ya, organisasi. Kita juga tahu diri bahwa organisasi guru ini ada 5, ya, silakan saja. Tapi yang tertua terbesar, menurut saya Pak Dedi juga terpercaya, gitu ya, masih PGRI, karena sudah banyak menghasilkan kebijakan, keputusan yang untuk mensejahterakan guru. Yang paling besar ada sertifikasi guru itu yang sampai hari ini kita rasakan semua. Baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan semoga webinar PGRI yang bertemakan bagimu guruku, bagimu negeriku, bersama mewujudkan Merdeka Belajar dan Profil Belajar Pancasila pada hari ini yang dilaksanakan oleh APKS PGRI Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik. Mari kita buka webinar ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Hidup guru. Hidup. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya, sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ketua PGRI Provinsi Lampung. Semoga dapat menginspirasi kita semua selaku Bapak Ibu guru maupun anggota PGRI tentunya. Baik Bapak Ibu peserta webinar PGRI Provinsi Lampung, selanjutnya kita akan berdoa, namun doanya saya pimpin sendiri, ya. Kemudian semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berjalan lancar sampai dengan besok. Amin ya robbal alamin. Demikianlah acara pembukaan webinar PGRI Lampung tahun 2023. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan mari kita tutup acara ini dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya adalah materi yang akan dipimpin langsung oleh Ketua APKS PGRI Provinsi Lampung, yaitu Ibu Maya Trisya Wardani, Sarjana Sains Magister Pendidikan, Magister Manajemen, mohon maaf. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi Wijaya Kesuma, SPD.
Ya, ini langsung acara inti nih aja ya. Ya, langsung acara Iya. inti. Ya, selamat datang Pak Sumardiansyah. Sudah hadir ya? Ya, assalamualaikum, selamat siang Bu Maya, Pak Ilyas, Ya. Pak Didi, kawan-kawan semua, salam hormat. Iya, baik Pak. Selamat Ya. siang. Baik, sebelum kita mulai, Datang. baik, sebelum kita mulai Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dulu ya dengan sedikit pantun. Ya, Cakep. agak belum mulai. Lupa. Terlalu semangat. Sudah semangat berarti. Ya, Oke. monggo, Bu Maya. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Cakep. Kelapanya enak dan bikin tertawa. Cakep. Cakep. Pada hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Cakep. Langsung kita mulai Biasa tentunya. Ya, tidak berlebihan Bapak dan Ibu sekalian jika kali ini saya bilang bahwa acara kita ini istimewa karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Ilyas juga, Ketua PGRI Provinsi Lampung, bahwa PGRI ini memang sudah membekali kita nih para guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Termasuk juga pada hari ini dengan tim yang solid, yaitu dengan Pak Didi dan juga dengan Pak Hada dan juga tim teman yang lain dari APKS dan pengurus PGRI Provinsi Lampung, kita akan mengadakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pemateri yang istimewa, yaitu Pak Sumardiansyah. Tapi saya bacakan dulu ya Pak, CV Bapak ya. Saya bacakan, minta tolong Mas Hada ditayangkan. Ini akan banyak sekali Bapak dan Ibu CV-nya, karena Pak Sumardiansyah luar biasa pengalamannya dan juga jabatannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya, bahwa guru itu memang seharusnya memiliki manfaat yang menggurita kemana-mana. Karena sebagai dasar dari Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Oke, Pak Hada sambil menunggu kita share CV-nya Pak Sumardiansyah, saya bacakan dulu. Pemateri pertama kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, MPD. Tinggal di Tangerang Selatan. Oke, lahir di Depok 1 November 1987. Kecil ya, oke saya bacakan. Ini dia, ada quotes beliau yang sepertinya mendasari perilaku Pak Sumardiansyah ini ya sehari-hari. Quotes-nya adalah, kebaikan membawa ketenangan, kecerdasan membawa kemudahan. Setinggi-tingginya iman, sebagus-bagusnya akhlak, sedalam-dalamnya ilmu, dan seluas-luasnya pengetahuan. Masya Allah. Itu rupanya yang membuat begitu berprestasinya Pak Sumardiansyah, karena quotes-nya atau moto hidupnya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ini baru pembukaannya. Lalu pendidikan beliau, S1-nya adalah Ilmu Hukum Universitas Terbuka dan S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Jadi ada dua ya, double degree ya berarti ya, S1-nya. Kemudian S2-nya yaitu Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Linier. Lalu S3-nya adalah Pendidikan Sejarah atau Teknologi Pendidikan, bidang konsentrasi kurikulum program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, juga Linier. Tampaknya akan melaju ke dosen ini ya Pak Sumardiansyah ya, karena sudah selinier-liniernya ini. Lalu Bapak Ibu ada sertifikasi keahlian beliau, yaitu sertifikasi untuk pertama tentu saja sertifikasi pendidik guru profesional tahun 2016, kemudian sertifikasi kompetensi penulis buku non-fiksi tahun 2022, dan sertifikasi kompetensi editor buku tahun 2022. Artinya nanti yang Bapak Sumardiansyah lakukan yaitu dengan mengajar, kemudian menulis buku, dan mengeditori buku itu sudah tersertifikasi. Jadi bukan malpraktik lagi ya Bapak dan Ibu, sudah bersertifikasi. Lalu ini ada pengalaman organisasi atau komunitas, banyak sekali. Ya, yang sampai dengan sekarang itu adalah pengurus besar PBPGRI sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
kemudian Ketua APKS PGRI Provinsi DKI Jakarta, lalu Dewan Pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Provinsi DKI Jakarta, kemudian Presiden, Bapak Ibu nggak tanggung-tanggung, beliau juga Presiden ya, belum pemilihan umum sudah Presiden saja, yaitu Presiden pada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Masih membina ya sampai sekarang, masih menjabat artinya. Kemudian menjadi Dewan Penasehat pada Forum Guru SPK Indonesia. SPK itu adalah Satuan Pendidikan Kerjasama. Kemudian Dewan Pembina Forum Ikatan Alumni Kawasan 3T dan Inti Bangsa Direktorat Sejarah. Lalu Dewan Pembina Perkumpulan Sanggar Pembelajaran Kreatif. Ketua Umum Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Sejarah Pasca Sarjana UNJ. Dan Dewan Pengurus Bahsul Masail PWNU DKI Jakarta. Ya luar biasa kan, jadi memang manfaatnya kemana-mana, bukan hanya pendidikan ya, tapi juga ke bidang keagamaan di NU, luar biasa. Lalu pengalaman profesinya Bapak dan Ibu, beliau adalah guru PNS sampai dengan sekarang, yaitu di pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SMA Negeri 13, menjadi guru IPS ya Pak ya, sejarah mungkin ya, sejarah. Pokoknya apa aja diajar bisa sama beliau. Berikutnya adalah dosen praktisi mengajar di Universitas Negeri Makassar dan Universitas Sriwijaya. Lalu YouTuber, podcast interview sampai dengan sekarang Bapak dan Ibu ya, dengan channel Sumardiansah Perdana Kusuma, disingkatnya Superku. Ya, ini sudah berapa? Ini nanti kita tanya sudah berapa viewernya nih. Sudah banyak sepertinya. Oke, berikutnya adalah pendiri atau pembina Pusat Studi Pendidikan Publik, lalu Ketua Tim Pengkaji RUU Sisdiknas dari PPBGRI. Ya, Bapak dan Ibu. Langsung di tulisan-tulisan saya saja deh ya, karya tulis. Tulisan-tulisan banyak ya Pak. Yang salah ya, beberapa karya yang sudah terpublikasi. Oh iya. Publikasi ilmiah. Ya Pak. Ya, saya banyak meneliti jurnal, kemudian menulis di media nasional ya, Kompas, Jawa Pos, dan beberapa buku. Oh iya. Serta produk-produk kebijakan, saya menyusun beberapa Permendikbud, beberapa juknis, pedoman, panduan, dan modul ya. Oh iya, ini hanya memang Bumaya prestasi saya sebagai guru itu sangat minim. Saya juga nggak tahu jalan hidup saya ketika dulu masih S1 padahal ya, kemudian masih guru swasta di Al-Azhar. Entah gimana ceritanya, saya banyak berkutat dengan kebijakan, ditarik sebagai tim pengembang kurikulum, kemudian instruktur nasional, penyusun pedoman di direktorat, sehingga tidak sempat merasakan gupres. Karena begini, di satu sisi kalau saya ikut kayaknya udah nggak mungkin ya, karena tanda kutip ada level yang berbeda. Kalau kalah malu dan kalau menang nggak bangga. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan untuk melampaui dan meredam diri saya sendiri untuk tidak banyak terlibat dalam hal-hal yang sebetulnya sudah bukan ranahnya lagi. Makanya nggak ada kan gupres, kemudian apa dulu ada namanya Inobel. Saya tidak pernah ikut itu. Di saat orang lomba, saya malah berkutat dengan kebijakan, dan saya pikir jalannya di situ ya. Oh iya, Masya Allah. Berarti kelihatan datang kepalanya. Mudah-mudahan bisa jadi pengganti dari teman-teman ya. Apakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena sudah sering berkutat dengan kebijakan. Baik, kalau gitu nanti ini kita akan bisa lihatnya. Di situ terlihat CV-nya Pak Sumardiansah yang luar biasa. Ya, tapi kita hari ini Pak Sumardiansah akan fokus pada materi kepada teman-teman dulu, yaitu tentang organisasian PGRI dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Ini nggak sabar pasti ini berikan pemaparan dari Pak Sumardiansah. Baik, nanti waktu pemaparan Bapak sekitar 45 menit dan selebihnya kita akan Q&A. Ya, baik. Kalau begitu langsung saja kita saksikan.
paparan dari Bapak Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma. Pada Bapak dipersilakan. Baik, Bu Maya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, tabe pun. Iya pun. Ayah saya itu Palembang. Dahulu Sumatera Selatan itu satu lintasan dengan Bangka Belitung, dengan Bengkulu, dengan Jambi, termasuk dengan Lampung. Jadi DNA kita sebetulnya bertalian. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini semuanya memiliki DNA pendidik atau DNA guru. Bisa jadi orang tuanya guru, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, saudara kandungnya, atau kerabatnya, atau anak-anaknya juga sekarang menjalani profesi sebagai guru. Itulah mengapa kita begitu concern memperjuangkan guru. Sebab guru bukan hanya problematika materi terkait dengan tunjangan profesi, tapi panggilan jiwa. Ketika bicara panggilan jiwa, itu melekat di dalam diri. Dan kebetulan percaya tidak percaya, ayah saya dosen, guru. Ibu saya guru bahasa Indonesia, guru. Adik kandung saya yang kedua guru. Nah, itu contoh ya. Dan saya yakin semuanya punya DNA guru. Nah, itu yang pertama. Tentu yang kedua, salam hormat untuk Pak Ilyas. Beliau senior di PGRI. Betul, walaupun usianya sudah masuk pensiun, tapi semangatnya selalu muda. Jadi begini, PGRI itu unik. Banyak yang menyuarakan agar organisasi PGRI diperkecil ruang lingkupnya hanya untuk guru dan mereka yang masih aktif. Perdebatannya banyak dan itu cukup beragam, tapi intinya PGRI itu merupakan fakta sejarah. Usia PGRI selaras dengan usia Republik Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ulang tahun yang ke-78, PGRI juga yang ke-78. Bahkan jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara 17 Agustus, PGRI melalui Syarikat Guru sudah berhimpun untuk memperjuangkan aspirasi guru. Saya selalu mengatakan seperti ini selain dalam perspektif sejarah. Bukankah sekarang zamannya inklusivitas dan kolaborasi? Saya mau mengatakan, saya di pengurus besar guru, tapi kami bisa bergandengan tangan dengan para guru besar, dengan para dosen, dengan para pengawas, dengan para pejabat dinas pendidikan misalkan. Nah, sehingga zaman yang semakin kompleks, tuntutannya inklusi, mengapa kita buat eksklusi dan menjadi sempit ruang lingkupnya? Nah, tentu nanti perdebatan mana yang menang, paradigma mana yang menang, ADART yang menjadi acuannya. Dan itu adalah ranah internal organisasi. Karena ADART itu adalah konstitusi, kitab suci dari sebuah organisasi. Dan saya sebagai guru diterima di pengurus besar. Dan bahkan bukan hanya di pengurus besar, saya juga bagian dari DKI Jakarta, saya ketua APKS, dan juga banyak membantu lembaga kajian. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Mengapa guru perlu ikut organisasi profesi? Amanat Undang-Undang 14 tahun 2005, pasal 41 sampai 44. Guru wajib ikut organisasi profesi. Dan yang namanya guru, dosen, itu satu frase yang disebut sebagai pendidik berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tapi memang faktanya sampai hari ini ada 73 organisasi profesi yang menyatakan sebagai lembaga berbadan hukum. Nah, ada yang bentuknya induk organisasi, PGRI, IGI, FSGI, FGI, kemudian ada namanya P2G, Pergunu. Nah, ada lagi yang dia berbentuk mata pelajaran, asosiasi guru sejarah, asosiasi guru ekonomi, asosiasi guru kelas, dan PGRI sudah selangkah lebih maju. Asosiasi-asosiasi ini ditarik dalam induk namanya APKS. Jadi APKS itu asosiasi-asosiasi mata pelajaran yang berinduk di bawah induknya yaitu PGRI. Ada juga organisasi yang dia penyelenggara pendidikan ya, seperti Muhammadiyah, NU, Taman Siswa. Ada juga dia jabatan kepala sekolah, pengawas gitu loh. Dan juga ada yang tendik. Nah, ini juga banyak nih teman-temannya tendik, laboran, pustakawan, tata usaha dan sebagainya. Nah, ini yang terus diperjuangkan oleh PGRI
agar PGRI bisa menjadi satu-satunya organisasi profesi ya, dan organisasi yang lain bisa berinduk di bawah PGRI. Tapi memang tantangannya berat ya, karena penuh dinamika kayak gitu. Nah, itu frame pertama Bapak Ibu tentang bagaimana saya di PGRI. Tapi intinya klik aja di Google Sumardiansyah Perdana Kusuma, nanti rekam jejaknya keluar. Ini juga sebuah pelajaran berharga betapa di abad 21 seorang guru, seorang dosen harus punya portofolio. Portofolionya yang paling mudah ya media sosial, yang paling mudah ya internet. Bayangkan anak-anak kita sekarang lahir sudah dengan teknologi. Dia bisa ngelacak, men-tracking gurunya. Kalau gurunya nggak punya medsos, bahaya itu kan. Memang rahasianya terjaga, tapi sepertinya dia tidak akan bisa dikenal dengan cepat oleh publik, termasuk oleh siswanya. Sebaliknya, media sosialnya aktif, tapi tidak ada pesan edukasi yang bisa diambil orang-orang yang melihat. Nah, itu juga berdampak buruk. Nah, karena itu memang personal branding, profiling dari media sosial, dari rekam jejak digital, kekaryaan yang kita buat, itu bisa menjadi teladan di era modern, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagian kedua, terkait dengan isu perjuangan, kemarin saya diundang oleh Megawati Institute bersama dengan Pak Dudung dan beberapa kawan. Kami diminta menyampaikan pokok-pokok pikiran. Sepertinya ke depan kita perlu membaca arah kebijakan pendidikan 3 capres, Bapak Ibu. Setidaknya bisa kita anggap ada 3 capres nih. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies gitu ya. Nah, dan itu menyangkut 3,37 juta guru. Suaranya siapa yang bisa mengambil hati guru, dia bisa mengamankan 3,37 juta suara. Tapi ingat, kita sebagai PGRI, sebagai guru kaum terdidik perlu kritis. Program mana yang ditawarkan yang itu memang ketika mereka jadi berpihak kepada guru. Dan bukan hanya kata-kata, tapi sebuah tindakan nyata. Itu yang paling penting, rekam jejak menjadi ukuran. Yang pertama, ada wacana untuk mengambil sebagian wewenang tata kelola guru kepada pemerintah pusat. Kemarin itu arahnya kurang lebih begini. Nanti rekrutmen, persebaran, kemudian karir itu pemerintah pusat. Penggajian, kemudian peningkatan profesi ada di pemerintah daerah. Makanya kita sebut diambil sebagian. Tantangannya di perundang-undangan. Ada Undang-Undang 20 tentang Sisdiknas, ada juga Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menghambat, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, tapi wacana untuk mengambil guru kepada pemerintah pusat itu mulai diwacanakan. Kenapa banyak P1 yang belum bisa ikut formasi tahun ini, terutama yang dibatalkan 3043, karena Pemda tidak membuka formasi. Nah, pemerintah pusat itu terbentur oleh wewenang. Padahal kita sampaikan, kalau Pemda tidak buka formasi, maka harus ada optimalisasi. Pusat yang membukakan. Nah, itu selaras dengan pidatonya Mas Menteri di peringatan Hari Guru Nasional di Jawa Tengah, di Semarang. Nah, itu satu Bapak Ibu. Ini sekedar info ya, karena saya di Litbang, saya bertanggung jawab mendiseminasikan berbagai wacana kebijakan yang bisa saja terjadi dan kita perlu bersiap secara futuristik. Yang kedua, single salary. Nah, bagaimana ke depan agar guru itu bisa sejahtera tanpa harus terikat oleh berbagai macam tuntutan administrasi. Kalau kemarin sih dalam obrolan-obrolan ya seorang guru itu bisa dapat 10 juta lah dari pemerintah pusat yang ASN kan begitu kan. Nah, kemudian nanti ada lagi tambahan-tambahan dari daerah. Lalu mengenai usia pensiun. Sebetulnya Bapak Ibu, usia pensiun pejabat fungsional itu 65. Kalau dia bisa mencapai 4D, 4E kan gitu kan. Tapi guru itu dikunci 60. Nah, kita juga mendorong, saya sedang membuat tulisan untuk Kompas. Salah satu pertanyaannya begini yang menjadi problematik. Banyak guru yang berpendidikan doktor, tadi Bu Maya tanya Pak Sumardiansyah mau ke dosen apa enggak kan begitu kan? Nah, sekarang saya langsung jawab. Salah satu problematikanya karena profesi guru kurang menjanjikan. Nah, makanya saya membuat tulisan yang berjudul Menggagas Profesor Guru. Jadi guru bisa jadi profesor selama dia bisa mencapai kepangkatan 4D bahkan 4E, pembina madya, pembina utama. Nah, dan dia ketika bisa mencapai pangkat 4D, 4E, maka dia bisa mencapai usia pensiun sampai 65. Kalau sekarang kan enggak, Bapak Ibu harus bermutasi dulu ke pengawas kan. Baru 4D, 4E bisa pensiun di usia 65
Nah, itu terkait dengan profesor guru. Jadi ke depan teman-teman yang PNS terutama harus rajin naik pangkat. Kalau mau dapat gelar profesor, kan gitu kan. Nanti kita tambah, ada karya ilmiah, ada publikasi. Bagaimana guru-guru swasta? Guru-guru swasta sebetulnya kuncinya ada di revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau Undang-Undang Guru dan Dosen aman, itu menaungi semua. Tapi kalau terkait dengan kesejahteraan, maka targetnya merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan supaya standar upah guru tidak sama dengan upah buruh. Nah, ini kita harus memahami kedudukan undang-undang. Lalu nanti di dalam revisi undang-undang ASN, kita mendorong dan saya terus mempengaruhi Ibu Ketum supaya PGRI mulai masuk dalam isu RUU ASN. Karena hanya undang-undang ASN yang bisa menyelamatkan para honor, GTT, PTT untuk bisa diangkat langsung tanpa tes, cukup pemberkasan. Melalui apa? Melalui portofolio. Misalkan siapa mereka diangkat menjadi apa? Ya di bawah 35 bisa menjadi PNS, yang di atas 35 bisa menjadi P3K misalkan. Termasuk memisah guru secara leg spesialis berbeda dengan yang non profesi. Nah, kalau sekarang kan enggak nih, profesi guru sama dengan profesi yang lainnya dalam rumah besar Undang-Undang ASN. Kita mau ada perlakuan leg spesialis ya. Misalkan ke depan kalau guru dihukum oleh dinas bukan hanya pakai PP 94 tentang hukuman disiplin, tapi harus melalui tadi Pak Ilyas sampaikan Dewan Kehormatan Guru. Gitu loh. Karena guru harus dilindungi. Lalu untuk diteliti masalahnya di mana nih? Kalau masalahnya administratif, ya hukumannya administratif oleh dinas BKD. Kalau masalahnya pidana kita serahkan ke kepolisian. Tapi kalau masalahnya etika, maka yang menghukum itu adalah organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan. Nah, itu juga terkait dengan isu. Lalu apalagi kita ingin agar P1, P2, P3, P4 nih yang para peserta seleksi P3K itu langsung aja diangkat jadi ASN P3K. Kalaupun mereka semua diangkat itu jumlahnya masih kurang. Karena kita masih defisit sekitar 600 sampai 700 ribu guru. Dan yang terakhir wacana penuntasan 1,6 juta guru dalam jabatan agar bisa segera mendapatkan hak profesionalnya dalam bentuk tunjangan profesi. Waktu itu Mas Menteri niatnya baik. Mas Menteri baik sekali niatnya ketika RUU Sisdiknas. Dia mau memutihkan kepemilikan sertifikat pendidik bagi para guru, memutihkan PPG bagi guru dalam jabatan. Jadi sertifikat pendidiknya akan diberikan tanpa melalui PPG, tanpa antri. Hanya kan waktu itu deadlock karena Menteri mau menghapus tunjangan profesi. Seandainya Menteri melakukan pemutihan, tunjangan profesi dipertahankan, nggak akan ada polemik. Kemarin itu kan lucu. Terjadi pemutihan, sertifikat pendidik diberikan, tunjangannya dihapuskan. Lalu ASN dikembalikan ke undang-undang ASN, yang guru swasta dikembalikan ke undang-undang tenaga kerja. Nah, itu sebetulnya yang menjadi persoalan terkait isu tunjangan profesi, Bapak Ibu. Dan banyak isu lain sudah saya tulis dalam Senjakala Profesi Guru yang dimuat di Kompas. Jadi teman-teman, hanya PGRI sebagai organisasi selain melatih kompetensi juga berjuang untuk kepentingan guru. Boleh dicek organisasi di luar PGRI. Mungkin mereka rata-rata membuat pelatihan-pelatihan. Mereka juga membuat diklat BIMTEK. Tapi mereka yang berani menyuarakan kepentingan guru, perjuangan-perjuangan, itu rasanya masih minim. Organisasi profesi maunya tepuk tangan, jalan lurus. Tapi yang memilih aral merintang, yang memilih advokasi, itu rasanya masih sangat minim dan PGRI memberikan ruang. Saya pegawai negeri, tunjangan saya di DKI Jakarta guru itu sekitar 8 juta ya untuk yang baru. Tapi kami tetap berjuang. Nah, jadi kalau orang yang butuh mereka berjuang, itu kelihatan banget subjektifnya. Ya wajar dia memperjuangkan kepentingan dia. Tapi di PGRI, itu orang-orang mapan, Pak Ilyas itu kan mapan juga dia. Saya juga tanda kutip mapan, Bu Maya juga tentu mapan karena pegawai negeri lah pada umumnya ya. Tapi kita memperjuangkan kepentingan orang lain. Nah, di situ objektif. Nah, jadi bukan jeruk makan jeruk. Nah, kami justru menyuarakan karena itu adalah suara kebenaran. Gitu loh, bukan kepentingan subjektif. Itu adalah suara kebenaran melalui pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan tentu berbasis kajian kalau kami di Litbang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian perkenalannya. Saya akan sampaikan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi intinya begini, diferensiasi itu fitrah Bapak Ibu. Itu fitrah. Itu sudah ada di kurikulum 2013
tentang pembelajaran inklusi, tapi memang diperkuat melalui kurikulum Merdeka dalam sebuah terminologi namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mau mengatakan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah fitrah, itu kata kunci awal. Nah, saya akan tampilkan slide. Saya akan cepat memaparkan, nanti setelah itu teman-teman boleh diskusi ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti dibantuin Bu Maya, Pak Dedi, Pak Ilyas ya, dan yang lain. Kayak gitu. Supaya saling melengkapi. Udah kelihatan belum Bu Maya? Belum Pak. Sudah di. Iya. Ini Google Meet apa ya? Belum tampil juga? Belum. Bayangin nih, di Jakarta aja masih gangguan jaringan, gimana di daerah ya? Sudah mulai. Oke. Kelihatan ya, Bu Maya? Ya, sudah. Udah. Bapak Ibu boleh mainkan jarinya ya. Artinya silakan ketik di kolom chat. Udah kelihatan? Ya, sudah. Nah, sudah. Ya, saya akan menjelaskan mengenai apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara mencapai angka 10? Bapak Ibu monggo bisa mengetik ya. Ditulis saja, nanti saya akan refleksikan bagaimana Bapak Ibu menjawab. Silakan diketik di dalam kolom chat bagaimana cara mencapai angka 10. Oke. Sudah? Lanjut ya. Bagaimana tanggapan Anda, tanggapan Bapak Ibu mengenai siswa-siswi yang mengerjakan soal atau mencatat dengan menggunakan tinta merah? Seingat saya, waktu saya dulu SD, saya kan suka nulis pakai pulpen warna merah tuh. Saya diomelin sama guru. Kamu nulis pakai pulpen warna merah, nggak sopan. Nah, saya mau tanya tanggapan Bapak Ibu kalau ada siswa-siswi kita seperti itu, bagaimana menggunakan tinta warna merah, nah, atau warna lainnya? Oke. Nah, pertanyaan ketiga, Bapak Ibu tahu kan ini gambar apa ya? Nah, nanti Bapak Ibu coba cek ke anak Bapak Ibu sekalian, baik yang di bawah usia PAUD ataupun PAUD ya, TK atau SD, SMP atau SMA juga boleh dites, bahkan yang kuliah. Kasih kata kunci, coba kamu gambar pemandangan. Nah, nanti lihat ketika kita beri petunjuk gambar pemandangan, gambar mereka sama nggak seperti tampilan di depan? Ada gunung, dua, ada matahari kan gitu kan? Kemudian ada sawahnya. Ya, atau mereka punya imajinasi yang berbeda. Oke, saya mau diskusi dulu 3 pertanyaan itu ya. Silakan Bapak Ibu, sebelum lanjut kita mau diskusi dulu. Oh, 3 tambah 7 10, 20 dikurang 10 10. Ada nggak yang menjawab mencapai 10 harus 1 2 3 4 5 6? Kalau Bapak Ibu mencapai 10 masih menggunakan pola-pola 1 2 3 4 5 6, itu lambat. Itu Bapak Ibu masih tradisional metodenya. Tapi Bapak Ibu tadi banyak yang menjawab 7 tambah 3, ya kan? Kemudian berapa lagi tuh? 8 tambah 2, 5 kali 2. Berarti Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang kreatif. Tepuk tangan ya untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah kreatif. Tidak menggunakan cara-cara konvensional. Ya, itu saya belajar dari Bob Sadino. Kenapa saya bertanya itu? Bob Sadino pernah diwawancara. Apa rumus untuk menjadi pengusaha sukses? Dia tanya kepada hostnya, bagaimana cara kamu mencapai angka 5? Hostnya menjawab, kebetulan spontan tuh menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5, Anda nggak akan bisa sukses katanya. Loh, mengapa? Karena hanya menggunakan satu cara. Padahal mencapai angka 5 bisa 2,5 kali 2, 4 tambah 1, kan begitu kan, 6 kurang 1 dan sebagainya. Yang kedua, kalau kata Bob Sadino begini, pengusaha kemcik ya, pengusaha telur. Kalau kamu bisnis, kemudian kamu gagal, kamu jangan meratapi. Anggap kegagalan itu sebagai ongkos belajar. Itulah universitas untuk menjadi pengusaha. Nah, lalu kamu bangkit, kemudian lanjutkan mimpi kamu untuk menjadi pengusaha. Jadi kalau kita merugi dalam bisnis, dalam usaha, anggap ongkos belajar. Tapi jangan sampai DO Bapak Ibu.
pengertian DO itu ruginya sampai gulung tikar ya. Kalau gitu ya mati usaha kita. Jadi ruginya terukur seperti bayar SPP. Kita tahu nih uang kita akan keluar. Bisnis juga sama. Kalaupun kita tahu potensi rugi, tapi ruginya udah terukur. Nah, satu itu ya. Yang kedua, tadi Bapak Ibu gimana tanggapannya? Kalau anak-anak kita nulisnya pakai pulpen warna merah, itu sopan apa nggak sopan tuh? Boleh deh Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan tanggapan ya? Dipilih Bu Maya, 1 nggak apa-apa, 2 juga boleh ya. Kita cepat saja karena nanti lanjut ke materi. Ini biar interaktif. Silakan. Raise hand ya mungkin Pak. Boleh. Silakan dipilih 2 saja. Tinta merah Oh, boleh. aduh. Oh, menurut saya mengerjakan soal menjamah tinta merah cenderung terkesan Bu Martia. Bu Martia boleh deh, Bu Martia boleh tuh. Panggil tuh Bu Martia. Bu Martia Ade Prastiani. Kalau menurut beliau tinta merah cenderung terkesan berani atau dinilai tidak sopan. Nah, menarik nih. Bu Martia, boleh? Silakan. Bu Martia tertarik untuk berkomentar? Silakan Karena Bu. saya harus konfirmasi nih jawabannya. Pak Dedi bisa dibuka mic-nya. Bu siapa tadi? Bu Martia Ade Prastiani. Ibu Martia. Ya. Nggak boleh. Silakan. Sudah Pak Dedi? Pak Dedi, Pak Hada maksudnya. Mohon maaf. Sudah Bu, harusnya bisa. Ya, monggo Iya silakan. Pak. Iya Pak. Jadi menurut saya mengerjakan soal atau mencatat materi menggunakan tinta merah itu cenderung terkesan berani Pak. Kan merah itu warna yang diartikan berani gitu Pak. Bu Martia, sorry saya mau nanya. Kalau dari fotonya kayaknya kamu kelahiran 80-an 90-an nih, bener nggak? Aku 99 Pak. Waduh, betul. 99. Iya. Nggak boleh pakai pulpen warna merah. Anak nggak boleh nulis pakai pulpen warna merah. Boleh saja, tapi untuk di sekolah menurut saya tidak boleh Pak. Yang diperbolehkan itu warna hitam sama biru, karena berkesan tidak sopan itu Pak. Iya, baik. Terima kasih. Iya Pak, Ini sama-sama. contoh guru muda. Ada nggak nih guru senior yang pikirannya sama nih dengan Bu Martia nih? Atau punya pandangan berbeda? Pak Suwarnaya Putu ya, coba bisa beri perimbangan pikiran. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa. Pak, izin Pak. Ya. Guru kategori Mohon izin Bapak dan Ibu. 80-an, 90-an, atau 2000-an, Pak? Iya. Saya jadi guru itu sejak tahun 90-an, Pak. Oh, oke. Generasinya Bapak generasi berapa? Gimana, Pak? Tadi kan Bu Martia tuh guru kelahiran 99 tuh, generasi 90-an. Kalau Pak Suwarnaya? Saya kelahiran 63, Pak. Mantap. Generasi Orde Baru nih ya. Peralihan G30 SPKI itu. PKI kan 65. Bapak 2 tahun sebelum PKI meletus lahir ya, Pak. Silakan, Pak. Iya. Oke. Gini, memang pengalaman saya sama gitu. Artinya tidak diperbolehkan menggunakan tinta merah jika kita mencatat ataupun menulis ketika berada di kelas. Tetapi saat ini saya lihat itu sah-sah saja nih Bapak dan Ibu. Karena kesannya kalau dulu menggunakan tinta merah dibaca itu kan matanya bisa sakit gitu. Itu matanya bisa sakit karena warnanya merah gitu. Nah, kalau sekarang misalnya anak-anak kita menggunakan, ada juga yang menggunakan tinta merah, tapi kita tidak juga terlalu melarang. Ya, artinya itu ada kebebasan lah. Yang penting tidak mengganggu gitu saja. Ya, baik Pak Suwarnaya, terima kasih. Nah, intinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu memiliki pandangan, memiliki argumentasi. Tapi yang jelas, kalau berdasarkan hasil-hasil penelitian dan teori pendidikan,
salah satu ciri anak yang berpikir kreatif adalah dia menggunakan berbagai macam warna. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Tesis saya, S2 saya tentang berpikir kreatif dikaitkan dengan metode mind mapping. Dan memang salah satu ciri orang berpikir kreatif, dia menggunakan banyak warna. Jadi kalau ada anak kita gunakan merah, kuning, hijau, itu merupakan salah satu tanda dia berpikir kreatif. Tapi tentu tadi Bapak Ibu punya pertimbangan, punya nilai yang dianut ya. Nah, monggo nanti dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan ketiga tadi, gambar gunung. Rata-rata anak kita seperti itu nggak, atau murid kita kalau gambar? Nggak apa-apa, Bapak Ibu boleh ungkapkan itu. Rata-rata begitu kan? Pasti tahu dong sejarahnya. Jadi itu gara-gara Tino Sidin dulu acara di TVRI. Ingat ya Tino Sidin ya? Di TVRI. Pak Tino Sidin. Betul. Itu gambar Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro itu di Wonosobo itu di Jawa Tengah. Nah, jadi guru-guru kita di masa lalu itu tidak mampu menghadirkan imajinasi tentang gunung yang beragam. Ya kalau orang tinggalnya di daerah pesisir, maka gambar pemandangan adalah laut. Orang tinggal di area pedalaman, persawahan, maka imajinasi pemandangannya adalah sawah. Jadi ada bias imajinasi, ada sebuah sebuah kehambatan berpikir, efek dari pendidikan. Nah, dan sekarang seharusnya ketika kita berikan clue gambar pemandangan, maka bisa jadi yang digambar bukan gunung dan sawah, Pak, tapi pabrik. Karena lingkungan sekitar dia itu sudah berganti, sawahnya jadi pabrik, atau real estate jangan-jangan, atau sungai kotor, atau seperti Jakarta kemacetan. Nah, jadi memang pendidikan secara tidak langsung berkontribusi terhadap tumbuh kembangnya pemikiran anak. Apakah dia jalan di tempat homogen atau kreatif heterogen. Nah, itu ya Bapak Ibu. Saya lanjut lagi ya. Tadi biar nggak boring aja makanya saya tanya-tanya. Oke, lanjut. Nanti di akhir kita bisa menilai kita bisa tidak menerapkan pembelajaran divergen. Saya hanya memberikan stimulus-stimulus saja ya. Gitu. Belum muncul ya Bu Maya ya? Belum. Lama. Hasil loading seperti itu. Iya. Sabar Bapak Ibu, tenang ya. Berarti Pak Sumardian, Pak Tino Sidin itu luar biasa ya pengaruhnya ya. Ya, sampai hari ini masih berpengaruh loh beliau berarti. Yes, akses media sosial, teknologi kan masih terbatas ya, masih monopoli TVRI dulu kan. Ya gitu. Tapi sampai sekarang masih berpengaruh juga ya sekarang gambar seperti itu. Berarti gurunya gagal mengajarkan tentang makna kreativitas gitu loh, tentang keberagaman dalam berimajinasi terkait dengan alam kan gitu kan. Oh iya, sama ini Bapak Ibu, kalau di luar negeri guru yang gajinya besar, yang perannya terhormat tuh guru di pendidikan dasar Bapak Ibu. Guru-guru PAUD, TK sama SD ya. Di Finlandia yang saya baca dari bukunya Pasi Salberg itu tentang Finnish Lesson. Jadi di Finlandia itu memang yang standarnya tinggi tuh guru-guru SD itu. Pendidikan dasar. Yang S2, S3, kemudian para kaum perempuan seleksinya ketat. Kalau di kita kan rasanya guru SMA paling hebat ya. Atau dosen yang maha hebat gitu loh. Tapi sebetulnya yang hebat itu ya guru-guru PAUD dan guru-guru pendidikan dasar ya. Karena fondasinya dibangun di sana. Nah, jadi seandainya menterinya orang PGRI, saya rasa gaji, kemudian peningkatan karir, jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan harus difokuskan di guru-guru pendidikan usia dini dan dasar tuh, karena fondasi di sana kan. Nah, sayangnya kita belum mengarah ke sana. Belum muncul ya Bu Mai? Itu muncul? Sudah mulai muncul. Nah ya, gambar lagi ya. Yang jelas secara sunatullah, sidik jari manusia itu nggak pernah sama satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu boleh berikan saya fakta atau data kalau memang ada orang yang berbeda sidik jarinya sama. Nah, ini menandakan bahwa keberagaman itu sudah merupakan hal yang sifatnya melekat embodied sunatullah. Kemarin waktu HUT RI yang ke-77 ada Farel nyanyi lagu Ojo dibanding-banding ke. Manusia nggak mau dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Bukan karena faktor persamaan, tapi karena mereka merasa berbeda dengan yang lainnya.
kemudian Padi menciptakan lagu, menyanyikan lagu, Fadli vokalisnya, semua tak sama. Tak pernah sama, dia repetisi, redundant ya. Itu menandakan memang tidak ada yang sama dan tak akan sama. Nah ini kalau kita belajar dari lagu ya secara populer. Ini saya kutip dari ajaran Kristen ya, untuk membangun sebuah keberagaman. Di dalam Kristen konsep pendidikan itu kata kuncinya adalah kasih. Perbedaan, keberagaman itu diikat melalui kata kunci yang disebut kasih. Itu kata Yohanes. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 untuk Islam, maka perbedaan itu dikunci dengan kalimat takwa. Allah menciptakan laki-laki perempuan, berbangsa, bersuku, agar saling kenal mengenal. Sesungguhnya di antara yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Jadi kalau di Kristen ada konsep kasih, di Islam ada konsep takwa. Nilai-nilai spiritual, religiusitas, itu hilang dalam pendidikan kita. Rasanya kita kalau mau jujur mengatakan pendidikan kita melaju ke arah sekulerisme. Padahal dimensi profil pelajar Pancasila yang paling awal itu disebut beriman dan bertakwa. Di dalam Pancasila disebut ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu malah hilang, terserabut. Nah, mungkin kita bisa membangun pendekatan spiritualitas dan pendekatan religius agar bangsa ini kembali kepada fitrahnya. Nah, ini perspektif sejarah. Bangsa ini beragam. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Bahkan ada juga keturunan-keturunan Cina, ada juga keturunan Belanda, keturunan Arab. Tapi ketika tahun 1928, perbedaan keberagaman itu sudah selesai dalam kerangka kebangsaan melalui 3 kesepakatan. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa sebangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka tidak ada lagi ikatan primordial. Keberagaman diikat oleh tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini prinsip kebangsaan terkait keberagaman. Maka seorang guru harus terus belajar merangkul perbedaan. Laksana taman yang berwarna, kalau semuanya sama jenis pohonnya, jenis bunganya, maka pemandangan yang kita lihat standar. Tapi kalau dalam satu taman, satu lahan ada banyak pohon, ada banyak bunga dengan berbagai macam warna, itu adalah pemandangan yang indah. Nah, itulah suasana ruang-ruang kelas kita yang beragam, kita lihat dalam perspektif positif penuh dengan keindahan. Nah, ini sebetulnya N. Tomlinson. N. Tomlinson ini orang yang menulis grand teori tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pemikirannya banyak dikutip oleh Kemendikbudristek, terutama kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Nanti kita lihat. Ini bukunya, The Differentiated Classroom, ada 2 jenis, dan ini berbagai macam buku lain untuk menunjang pemahaman Bapak Ibu terkait literasi tentang bagaimana differentiation instruction itu dibangun Bapak Ibu. Nah, ini yang seri terjemahannya banyak, nanti bisa dibaca. Tapi intinya, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu harus dibangun tanpa keraguan-raguan. Itu kata Tomlinson. Mengapa harus dibangun tanpa keraguan-raguan? Sebab dia merupakan sebuah keharusan. Walaupun tentu di dalam kepala Bapak Ibu muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Membagi waktu, membagi tenaga, membagi pikiran, untuk bisa mengakomodasi berbagai macam perbedaan yang ada di kelas. Jadi kata kuncinya memang ada di keyakinan, ada di mindset. Tidak akan terjadi pembelajaran berdiferensiasi kalau Bapak Ibu tidak punya keyakinan bahwa itu adalah tindakan yang benar. Tidak akan terjadi pembelajaran berdiferensiasi kalau Bapak Ibu tidak punya mindset. Mindset itu artinya pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dijalankan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana kita melayani kebutuhan anak didik kita. Dari sisi apa? Dari sisi 1, perbedaan konten. Kedua, perbedaan proses. Yang ketiga, perbedaan produk. Yang keempat, bagaimana penerapan terhadap penilaian yang fleksibel. Mengapa perlu ada perbedaan konten, perbedaan proses, perbedaan produk? Karena entry behavior, kemampuan awal anak itu berbeda
satu dengan yang lainnya. Titik awal mereka berbeda satu dengan yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu sebetulnya kurikulum Merdeka itu memiliki beberapa paradigma yang menyempurnakan kurikulum 2013. Contoh begini. Kita mengenal namanya assessment formatif. Formatif itu kan kita kenal selama ini sebagai penilaian harian. Mindsetnya selama ini, penilaian harian atau penilaian formatif itu untuk menjustifikasi anak. Sehingga ketika anak diberikan nilai setelah diuji berdasarkan tes formatif, maka itu menentukan posisi anak di mana kompetensinya. Rata-rata begitu. Tapi sedikit guru yang menggunakan penilaian formatif atau penilaian harian untuk merefleksikan dirinya. Apakah pembelajarannya sudah bisa mencapai tujuan? Apakah media yang digunakan sudah tepat? Apakah kontennya sudah pas untuk ukuran anak berdasarkan kemampuan awal? Nah, saya mau mengatakan hasil penilaian harian yang diberikan kepada anak kita jangan hanya digunakan untuk mengevaluasi anak kita, tapi harus digunakan untuk mengevaluasi gurunya tentang bagaimana model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan, media yang digunakan termasuk asesmennya, jenis soalnya, itu sudah tepat. Sebab apabila seorang anak tidak mencapai batas minimal ketuntasan, maka faktornya kalau bukan dari anaknya, itu dari gurunya. Tentang bagaimana dia meng-create desain pembelajaran. Nah, itu sebetulnya yang paling penting. Jadi pembelajaran berdiferensiasi termasuk pada kurikulum Merdeka itu memungkinkan dalam satu kelas anak mendapatkan konten yang berbeda-beda. Termasuk cara belajarnya. Ada anak yang dia auditori. Kalau gurunya pakai metode ceramah, pasti dia bisa menangkap. Tapi orang-orang yang kinestetik itu nggak bisa diem, dia harus diajak jalan-jalan. Mungkin metode yang tepat sosiodrama. Yang visual nggak bisa dengan model ceramah. Harus ada gambar atau ada PPT. Nah, itu yang sebetulnya diinginkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu kita minta anak kita satu kelas bikin makalah. Semua sama bikin makalah. Sekarang anak bisa saja beragam dari sisi produk. Yang suka gambar, produknya gambar. Yang suka bercerita, mungkin dia bisa recorder. Atau dia bisa dalam bentuk podcast. Atau dia kita suruh nyanyi. Yang suka menulis, mungkin dia bentuknya nanti adalah makalah. Nah, jadi sebetulnya kata kuncinya yang mau dikatakan oleh Tomlinson adalah pembelajaran berdiferensiasi itu sudah satu paket dengan manajemen kelas yang kita lakukan sehari-hari. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana guru dapat mendiferensiasikan konten, proses, produknya, interaksi, berdasarkan minat, bakat, kesiapan profilnya. Nah, tentu ada caranya Bapak Ibu. Supaya keberagaman muncul di dalam ruang-ruang kelas. Contoh, kita mau melihat keberagaman konten. Dari sisi kesiapan, maka guru bahasa harus bisa memetakan, misalkan dia guru bahasa, apakah anak itu sudah punya literasi yang baik levelnya, atau dia literasinya masih rendah, atau dia biasa-biasa saja. Nah, tingkatan literasi yang dimiliki oleh anak itu berpengaruh terhadap konten yang diberikan. Orang yang literasinya baik, dia bisa membaca dalam waktu cepat dengan pemahaman yang langsung bisa dimengerti. Tapi orang yang literasinya rendah, membaca aja AO misalkan. Kemudian untuk memahami makna di balik sebuah teks atau bacaan, butuh waktu yang lama untuk dia bisa memahami. Nah, itu contoh dari sisi kesiapan konten. Lalu dari sisi proses misalkan untuk guru agama. Nah, kita bisa menggali kepada anak-anak kita melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Proses seperti apa yang mereka inginkan atau terbiasa mereka lakukan atau sudah mereka kuasai. Misalkan satu kelas setelah disurvei melalui angket kuesioner misalkan atau setelah diwawancara, sepertinya rata-rata suka kalau belajarnya bukan di kelas prosesnya, tapi di perpustakaan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan sambil dilihat. Ada nggak yang nggak suka di perpustakaan, lebih suka di lapangan basket? Ya kalau seperti itu nanti dipikirkan strategi untuk mengakomodasi anak-anak yang mereka lebih suka belajar misalkan di lapangan basket. Nah, termasuk dari sisi produk yang tadi saya sampaikan ya, dari bentuk-bentuk dan jenis produk yang dihasilkan. Nah,
Lalu bagaimana prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ini prinsip Bapak Ibu. Maksudnya prinsip gini, Bapak Ibu bebas lakukan apapun, yang penting mengacu pada prinsip yang ada. Bapak Ibu, prinsip ini fundamen, ekspresinya beragam. Nah, contoh, cara kita menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, itu lingkungan belajarnya harus mendorong dan mendukung pembelajaran. Jadi suasana kelas itu penting Bapak Ibu. Dari mana suasana kelas itu penting? Dari guru yang menyenangkan. Dari bagaimana guru mampu mendesain pembelajaran secara aktif, menyenangkan dan bermakna Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ketawa ketiwi, bukan hanya diskusi, rame di kelas, tapi nggak ada makna yang muncul. Nah, makna ini memang hanya bisa digali melalui refleksi Bapak Ibu. Nah, jadi ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aktif dan bermakna. Lalu kurikulum yang berkualitas. Nah, kurikulum ini sebetulnya ranahnya pemerintah Bapak Ibu. Dari sisi standar-standar umum, dari sisi standar nasional atau kerangka dasar. Tapi melalui kurikulum Merdeka, dan sebetulnya ini juga sudah ada di dalam kurikulum 2013, ada namanya KOSP atau KTSP. Bagaimana sekolah mampu mengembangkan kurikulum berdasarkan karakteristiknya. Namun lepas dari itu, kurikulum yang sesungguhnya adalah guru. Guru adalah the living kurikulum. Dia adalah kurikulum yang hidup. Dia dinamis. Sebab kurikulum selama ini fokusnya kepada dokumen. Yang menghidupkan kurikulum, yang menghidupkan dokumen adalah guru. Jadi kurikulum yang berkualitas hanya bisa dihasilkan oleh guru-guru yang berkualitas. Lagi-lagi kata kuncinya kembali ke guru. Kemudian yang ketiga, assessment yang menginformasikan pengajaran pembelajaran. Assessment yang dilakukan kepada anak bukan hanya mengukur anak. Nilai kamu 50, kamu lemah matematika. Nilai kamu 90, kamu pandai belajar sejarah. Tidak seperti itu. Assessment juga harus bisa digunakan untuk mendiagnosa bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Apa kebutuhan belajar yang diinginkan oleh murid. Sehingga refleksi bukan hanya untuk muridnya, tapi untuk guru dan juga untuk suasana pembelajaran pada umumnya. Nah, itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, adanya pengajaran ataupun pembelajaran yang merespon keberagaman murid. Maksudnya merespon keberagaman murid itu tadi Bapak Ibu harus mulai membiasakan untuk sebuah pembahasan kontennya berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Metodenya juga berbeda. Lalu tagihannya juga berbeda. Nah, itu menurut saya penting Bapak Ibu. Termasuk bagaimana menciptakan lingkungan belajar bukan hanya di kelas, tapi sesekali ke museum, ke perpustakaan, ajak dia main ke lapangan dan sebagainya. Misalkan guru matematika SD, pelajarannya berhitung. Bapak Ibu kan selama ini rata-rata nulis di papan tulis. Ada yang kayak gini juga. Nah, nulis di papan tulis 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4. Nah, padahal kan bisa saja Bapak Ibu ketika mengajar matematika berhitung menggunakan pembelajaran kontekstual, ajak ke lapangan. Misalkan gimana? Coba ajak anak-anak memunguti sampah yang ada di lapangan, lalu dihitung ada berapa jumlah sampah yang bertebaran. Atau menghitung dari jumlah daun yang berguguran di taman sekolah. Nah, itu kan pembelajaran kontekstual berhitung. Bukan hanya di papan tulis, tapi diajak ke alam nyata. Dan yang terakhir, prinsip yang paling besar adalah kepemimpinan dan manajemen kelas. Siapa sih kepemimpinan manajemen kelas? Ya guru. Jadi sebetulnya kata kunci dari pembelajaran berdiferensiasi adalah guru, guru, guru. Untuk murid, murid, murid. Kan itu filosofi yang digagas dalam kurikulum Merdeka sebagaimana kata Ki Hajar kan. Murid, murid, murid. Tapi juga perlu guru, guru, guru. Kalau murid punya merdeka belajar, maka guru harus punya merdeka mengajar. Tapi bukan merdeka mengajar platform merdeka mengajar ya. Tapi kita mau terimplementasi. Salah satunya melalui pengurangan beban mengajar, beban administrasi, dan juga tidak terjebak oleh sertifikasi 24 jam gitu kan Bapak Ibu. Jadi itu baru merdeka mengajar, bukan mengakses aplikasi ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini lanjut apa diskusi? Lanjut dulu ya, nanti diskusi saya tutup di akhir. Lanjut sampai jam 14.30. Oke, 5 menit lagi. Baik, siap. Nah, jadi kesimpulannya, 5 prinsip dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus Bapak Ibu segera lakukan melalui lingkungan belajar yang mendukung, melalui kurikulum yang fleksibel, assessment yang digunakan untuk menganalisa bukan hanya murid tapi juga guru dan pembelajaran, serta bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajaran yang efektif.
Nah, ini prinsipnya. Nah, tapi memang ada 7 miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya ambil dari Instagramnya Seri Belajar Mengajar ya. Yang pertama, diferensiasi hanya sekedar strategi pengajaran di kelas. Salah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah mindset tadi yang saya bilang. Dia sebuah keyakinan, sebuah cara berpikir, the way of thinking. Nah, jadi bukan hanya sebatas strategi, mindsetnya dibangun dulu, keyakinannya dibangun. Yang kedua, diferensiasi pekerjaan tambahan guru. Dia sudah banyak dilakukan oleh guru. Guru hanya tinggal memperkuat dan menginventarisir. Dia satu paket dengan pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi sudah dilakukan oleh semua guru sadar atau tidak sadar. Ini keliru sebetulnya. Pengertian sadar tidak sadar itu menandakan guru itu mengalami disorientasi ya. Karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah upaya sadar dan terencana. Nah, itu bunyi undang-undang. Karena itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, dia harus direncanakan. Dia harus diniatkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan mengalir begitu saja. Nah, sehingga kita tidak memiliki standar ataupun parameter, tapi harus diniatkan, harus direncanakan. Karena itu yang nanti akan disupervisi oleh kepala sekolah, pengawas, ataupun rekan sejawat. Nah, lalu yang keempat, diferensiasi sulit dilakukan karena murid mencapai standar kurikulum yang sama. Capaian pembelajaran hanya berisikan standar generik tentang kompetensi anak mau dibawa kemana. Jadi kalau dulu kan KIKD dia bersifat rigid, sekarang capaian pembelajaran pertanyaannya anak bisa apa setelah belajar? Apa tujuan yang dicapai dari anak setelah belajar? Dan ini tidak harus sama, tergantung level berpikir anak. Makanya disebutnya fase kan Bapak Ibu ya, fase disebutnya. Misalkan fase untuk SD, fase C misalkan. Kemudian SMP fase D, SMA kelas 10 fase E, kelas 11-12 fase F. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fleksibel nanti dalam mendesain materi ya, karena tidak lagi terikat sebatas kelas tapi melalui fase tadi. Nah, yang kelima, diferensiasi dilakukan untuk murid tertentu, terutama murid yang mengalami kesulitan belajar. Anak-anak yang pintar itu juga perlu diberikan pelayanan yang beragam, Bapak Ibu. Intinya bukan dilihat dari pintar tidak pintar atau bodoh tidak bodoh, tapi bagaimana kesiapan belajar anak, minat bakat anak, serta profil anak ya dalam proses belajar yang memang seharusnya diberikan secara beragam. Yang keenam, diferensiasi itu memungkinkan guru melakukan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, profil yang sama secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu tidak bisa membedakan antara murid, kompetensi, sikap, kemudian keterampilan, itu terpisah Bapak Ibu. Karena sesungguhnya mereka merupakan satu kesatuan. Nah, seorang anak itu tidak cukup hanya memiliki kemampuan misalkan linguistik. Dia harus punya kemampuan personal yang baik. Nah, jadi tugas guru adalah membangun keseimbangan dalam diri anak sehingga dia bisa mencapai sebuah standar minimal. Karena kan tugas pendidikan mengubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu sebetulnya hakikatnya Bapak Ibu, membangun skill-skill fundamen. Dan yang ketujuh, diferensiasi hanya bicara tentang belajar bukan assessment. Makanya di dalam panduan pembelajaran assessment oleh pemerintah, itu satu paket Bapak Ibu. Pembelajaran dan assessment itu menandakan bahwasannya pembelajaran dan assessment merupakan satu nafas Bapak Ibu. Satu mata rantai, satu keping mata uang yang berjalan beriring. Jadi kalau bicara pembelajaran maka harus diberikan assessment untuk menguji seberapa efektif pembelajaran berlangsung. Assessment juga bisa digunakan sebagai bahan analisis sejauh mana sebuah proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan prosesnya terintegrasi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu misalkan contoh belajar Bapak Ibu, kita ngajar nih tentang sejarah. Bapak Ibu sebetulnya nggak harus ngasih ulangan harian dalam bentuk tes misalkan. Karena dengan Bapak Ibu diskusi, tanya jawab dengan anak, bahkan observasi, Bapak Ibu sudah bisa memberikan justifikasi, bisa mengassessment. Nah, selama ini kan kita ada program-program seolah-olah assessment itu proses yang terpisah ya. Misalkan melalui PPH yang terstruktur, PAT, PAS. Nah, jadi seolah-olah terpisah. Padahal belajar dan assessment itu satu hal yang terintegrasi ya. Dia senafas, dia sejalan Bapak Ibu. Nah, Bu Maya, saya rasa sampai sini dulu terkait dengan diferensiasi. Nanti kalau ada waktu sebelum diskusinya berakhir, saya akan review dengan cepat ya. Supaya nanti sebelum lanjut
pemahamannya terukur nanti gitu. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi dulu sampai sini ya. Itu aja udah 21 slide tuh Bapak Ibu tuh ya. Nanti sisanya ada waktu saya tuntaskan sampai akhir. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Pak Sumardiansa. Mari Bapak Ibu kita beri reward pada Bapak dengan memilih nih. Mau Sebetulnya yang bagus tuh tepuk workshop, tangan. ya Bu Maya, yang bagus tuh workshop atau Bapak Ibu sekali-kali datang ngelihat bagaimana saya mengajar di sekolah. Itu saya rasa lebih Iya betul. Betul Tapi Pak. sekarang Memang harus prinsipnya kita offline itu emang lebih meyakinkan untuk belajar. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Materi luar biasa Bapak Ibu ya, tanpa terasa nih 1 jam sudah kita lalui dengan pematerian luar biasa. Berarti materinya sangat bermanfaat bagi kita. Jadi ini yang bisa disimpulkan ini dari 2 materi yang disampaikan oleh Pak Sumardiansa tentang organisasi PGRI, yaitu bahwa banyak yang sudah dilakukan oleh PGRI. Berangkat dari niat awal pembentukan PGRI, salah satunya adalah melatih kompetensi dan juga memperjuangkan kesejahteraan guru. Itu khasnya PGRI ya, karena beda dengan perguruan atau perkumpulan guru lainnya, ya, yang tidak memperjuangkan kesejahteraan guru. Ya, baik. Kemudian untuk materi pembelajaran berdiferensiasi, ya, diferensiasi adalah sistem. Karena itu harus dibangun tanpa keraguan. Mindset guru harus terbuka terhadap hal ini, sehingga keyakinan kita akan memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Bapak Ibu, diferensiasi menurut Pak Sumardiansa tadi ada 4 perbedaan, yaitu pada perbedaan konten, kemudian produk, assessment, dan juga proses. Ya, itu juga bisa saya simpulkan dari pembicaraan yang baru tadi ya, 1 jam ke depan luar biasa. Penting semua sih Pak. Jadi bingung untuk menyimpulkannya. Alhamdulillah. Jadi baik, kita akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Jadi yang akan dipilih terlebih dahulu yang saya bisa melihat, mohon maaf ini saya bisa melihat sedikit ya, jadi saya lihat saja yang akan saya tampilkan. Silakan yang pertama adalah Bapak Rangga ya. Silakan Pak Rangga. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumardiansa, paparannya menarik sekali, terutama di bagian terakhir itu Pak, konsep-konsep tadi. Mohon maaf suara saya agak sedikit. Di bagian misconception ini Pak Sumar, saya beberapa bulan yang lalu mendapati postingan dari Pak Anindito Aditomo tentang miskonsepsi pada gaya belajar siswa, Pak. Jadi menurut beliau, saya cek lagi sebentar, gaya belajar yang terbagi auditori, visual, dan psikomotorik, ini semuanya termasuk pseudoscience nih Pak. Sibuk. Kemudian saya coba telusuri juga, banyak sih artikel di luar negeri itu kebanyakan yang menjelaskan bahwasanya memang ini terjalan pseudoscience. Nah, tapi kita sendiri suaranya ada story-nya jadi tidak jelas. Mungkin ada 2 device. Enggak, itu sepertinya dari antara Pak Suma atau Bu ini. Tadi waktu Maya ngomong juga seperti itu. Iya dah, baik pelan-pelan saya agak jelas. Mas Sumardiansa juga agak sulit mendengarkan sepertinya pertanyaan Bapak. Monggo lanjut pelan-pelan saja. Oh ya. Apakah yang tadi sudah ditangkap Bu Maya? Yang terakhir tentang miskonsepsi, yang terakhir yang belum jelas. Nah, jadi yang profil gaya belajar itu menurut Pak Anindito Aditomo merupakan pseudoscience. Dan kemudian kalau saya telusuri juga beberapa referensi dari luar, dari beberapa guru di luar, sepertinya senada gitu. Tapi di kita sendiri
Ternyata itu yang keren-kerennya nih Pak. Ini kan. Padahal kalau di postingan Pak Anindito Aditomo 8 Mei, ini bahkan beliau dengan tegas bilang tidak perlu kita pakai teori gaya belajar ini. Nah, ini mohon Pak, kira-kira pandangan Bapak Pak Suma dan atau rekan-rekan dan guna yang lain terkait hal ini. Terima kasih. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Rangga. Langsung aja ya, Pak Sumardiansyah. Ya, Sudah bisa menangkap begini, pertanyaan. Mas Rangga, teori dalam dunia pendidikan itu sudah melalui proses penelitian. Yang disebut teori itu kan sesuatu yang sudah diuji kebenarannya melalui hasil riset. Tapi memang saya sepakat dengan Mas Anindito, Pak Kepala Badan, bahwasanya teori itu dia berkembang. Misalkan dulu ingat teorinya Bloom ya, Bloom kemudian direvisi oleh Anderson dan juga oleh Cradwell misalkan. Jadi memang perkembangan teori sangat dinamis. Nah, lalu pertanyaannya apakah teori gaya belajar kinestetik, kemudian visual, kemudian auditori itu tidak relevan lagi? Tergantung sudut pandang dan kondisi kita di lapangan. Kalau saya secara pribadi masih menggunakan gaya belajar kinestetik, auditori misalkan, kemudian visual untuk bisa mempertimbangkan metode, model, media apa yang saya gunakan kepada anak. Walaupun ya tidak bisa letterlock, misalkan seorang anak semuanya hanya visual, hanya melalui tampilan mata, tapi nggak bisa diajak bergerak melalui kinestetik. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh guru. Dia cermat menggunakan teori, kemudian dikaitkan dengan realitas dan juga kebutuhan. Nah, ibaratnya kalau kita membaca buku itu bukan hanya ditelan mentah-mentah gitu loh, tapi dielaborasi, kemudian dikontekstualisasikan. Nah, itu yang pertama terkait dengan gaya belajar. Yang kedua, ada hal yang sebetulnya menarik tentang bagaimana Bapak Ibu bisa membebaskan pikiran Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan pembelajaran, menjalankan pembelajaran, sampai assessment tanpa terikat oleh teori-teori Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kenapa sih teori masuk? Itu lebih kepada guru sebagai profesi, dia memiliki sebuah justifikasi profesional, justifikasi intelektual, dan juga justifikasi moral. Nah, seperti apa sih justifikasi profesional, justifikasi intelektual? Semua yang dijalankan oleh guru tersebut terkait dengan perencanaan, pembelajaran, penilaian, itu berdasarkan teori-teori kependidikan. Nah, itu bahasa normatifnya. Tapi Bapak Ibu juga bisa melakukan berbagai hal yang bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran demi kepentingan anak tanpa berangkat dari teori. Contoh sederhana begini Pak. Di Facebook, termasuk di Instagram, itu ada banyak orang yang punya model pembelajaran aneh-aneh Pak. Model pembelajaran kuda lumping gitu loh. Model pembelajaran Sumardiansah misalkan, atau model pembelajaran Cerpati, dia bikin cerdas pakai hati. Nah, itu banyak dan teorinya random. Padahal kalau kita kembali kepada teori, nggak bisa. Karena yang namanya model, kalau kata Bruce Joyce and Weil, kalau kita bicara agak teoretik ya, itu kan yang disebut model pembelajaran. Satu, dia punya sintak, kan gitu kan. Kedua, dia punya nama. Ketiga, dia punya konstruk. Konstruk itu sebuah penjelasan akademik. Nah, yang keempat, dia punya culture. Culture itu dia terikat oleh wilayah, oleh konteks, oleh suasana dan kondisi yang terbatas. Nah, ketika tidak memiliki 4 kriteria tadi, maka nggak bisa kita bikin model sembarangan. Sebagai contoh seperti itu. Nah, jadi Mas Rangga, kalau menurut saya, teori itu bisa kita jadikan sebagai guidance, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana seorang guru mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis kebutuhan, berbasis karakteristik sekolah. Nah, ini yang bisa jadi belum semuanya tercover oleh teori. Tapi yang jelas, Ki Hajar Dewantara sekarang menjadi rujukan dari semua teori. Kalau bicara kurikulum guru penggerak, kalau bicara sekolah penggerak, kalau bicara SMK pusat keunggulan, kalau bicara yang namanya kurikulum merdeka. Nah, tapi saya bisa menganjurkan coba baca bukunya Ki Hajar, jilid 1 pendidikan, jilid 2 tentang kebudayaan. Nah, saya pikir itu bisa mengcover teori-teori, dan tidak semua teori yang datangnya dari barat itu relevan dengan jati diri kita sebagai sebuah bangsa.
Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi Pak Rangga, saya sepakat dengan Mas Anindito, walaupun tidak semuanya. Nah, artinya teori itu penting sebagai guidance, sebagai referensi, karena guru adalah profesional, dia harus punya kerangka akademik, harus menjustifikasi profesional intelektual, tapi yang paling penting adalah bagaimana guru tahu seperti apa seharusnya pembelajaran dijalankan. Nah, itulah otonomi guru, itulah kebebasan guru, the living curriculum. Kurikulum sebenarnya adalah guru. Gitu, Pak Rangga ya. Baik, terima kasih Pak Mardiansa. Sudah lebih terbuka ya, mungkin Pak Rangga ya, tentang miskonsepsi tadi ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum ke pertanyaan sesi yang berikutnya, saya ingatkan lagi bahwa admin sudah mengirimkan link daftar hadir, jadi sudah diisi karena daftar hadir ini nanti hubungannya dengan bagian sertifikat ya. Jadi jangan lupa untuk diisi. Ya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya seperti biasa. Ini adalah kereta raise hand adalah Ibu Yanti ya. Yang tadi disebut tahun 99 itu. Mari, silakan Ibu Martina. Ya, izin bertanya Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana sih Pak cara memastikan pembelajaran berdiferensiasi berjalan atau tidaknya? Terima kasih Pak. Itu yang saya tanya. Baik, silakan Pak. Kalau secara teori paradigma sudah saya jelaskan ya. Kalau secara empiris memang harus lihat, saya langsung mengajar. Nah, saya sedang dalam proses menyusun dokumentasi untuk saya upload di YouTube ya. Karena selama ini YouTube saya itu lebih ke arah serius ya, perjuangan guru, kemudian dialog dengan tokoh-tokoh seperti Ridwan Saidi, Jaya Suprana. Tapi ke depan saya mulai mempertimbangkan YouTube saya itu juga terkait dengan aktivitasnya sebagai guru ya, pembelajaran di kelas. Nah, itu lagi saya pertimbangkan. Kalau ada itu nanti enak setiap jadi narasumber nih, saya kasih lihat aja tampilan medsos saya tentang bagaimana saya mengajar. Nah, tapi intinya begini, Bu siapa tadi namanya? Bu Pita ya? Bu Martia. Bu Martia adik ya. Tapi intinya begini, bagaimana sih kita melaksanakan, memang harus bermula dari perencanaan. Jadi gini Bapak Ibu, perencanaan tidak melulu dikaitkan dengan administrasi yang bertumpuk ya. Saya lebih suka bahasanya lesson plan. Lesson plan itu ya cukup selembar kertas, bisa gambarnya mind mapping kan gitu ya. Bisa infografis, tapi setidaknya ada guidance, ada alur tentang bagaimana cara guru mengajar. Nah, jadi implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dimulai dari satu kertas kerja tentang bagaimana Ibu merancang tujuan pembelajaran. Jadi gua ngajarin teknis dah tuh ya. Tujuan pembelajarannya ditentuin dulu Bu. Nah, karena jangan sampai nyasar. Kan seseorang kalau mau bepergian harus tahu tujuannya dulu. Ada sih orang keluar rumah nggak ada tujuan. Biasanya orang-orang galau tuh. Galau, stres ya. Atau faktor yang lainnya. Tapi kalau orang itu dia rasional dalam kondisi objektif normal, maka ketika dia keluar rumah dia udah punya tujuan. Nah, tapi kalau tidak dalam kondisi normal, dia keluar dulu di jalan baru nyari-nyari tujuan gitu kan. Akibatnya kebanyakan nyasar. Jadi itu Ibu tentukan dulu tujuannya. Setelah ada tujuan, nanti Bapak Ibu bisa membaca capaian pembelajaran Bapak Ibu, kemudian lihat materi esensialnya. Jadi yang paling penting itu tujuan. Bagaimana sih mencapai tujuan? Ya perantaranya salah satunya melalui materi, melalui konten kan gitu kan. Karena di dalam materi itu ada konten, substansi, ada pengetahuan ya, termasuk ada keterampilan dan ada sikap. Jadi kompetensi itu dibangun melalui materi sebetulnya. Nah, baru nanti Ibu mulai berimajinasi. Kalau saya, gaya saya biasanya berimajinasi. Kira-kira kalau materinya tentang fotosintesis, kemudian tujuannya anak bisa mengetahui tentang alur proses fotosintesis, kira-kira model pembelajaran yang asik apa ya? Apa pakai PowerPoint, apa pakai video, apa Bapak Ibu simulasi di bawah pohon? Kan kalau bicara fotosintesis pohon. Iya kan, ajak aja simulasi misalkan. Nah, itu kan cara kita membayangkan pembelajarannya dilihat. Setelah membayangkan pembelajaran, Bapak Ibu mulai berpikir, kira-kira nanti asesmennya apa ya? Oh, kalau gua ngajak anak-anak ke bawah pohon, observasi dong. Kan begitu. Kemudian apalagi bisa jadi unjuk kerja misalkan.
anak-anak menggambar di bawah pohon tentang komponen-komponen fotosintesis, gambar matahari misalkan, gambar pohon gitu kan ya, gambar udara, kan itu kategori unjuk kerja. Nah, itu dari sisi desain pembelajaran dan assessment, Bu. Nah, sekarang Ibu harus mulai mempertimbangkan gimana karakteristik anak. Makanya Ibu harus melakukan diagnostik tes, Bu Martia. Nah, sebetulnya tadi slide-nya belum selesai ya. Ada dua diagnostik yang sering terjadi. Tadi kan slide-nya saya skip ya karena waktu. Tapi gini, yang pertama, diagnostik tes dilakukan secara mikro. Apa sih secara mikro? Fokus kepada pembelajaran. Misalkan saya guru sejarah atau Bu Martia misalkan guru kelas. Ya sudah, diagnostiknya fokus kepada misalkan apakah kamu suka belajar sejarah? Misalkan kita bikin kuesioner. Apakah kamu memahami sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu? Nah, pokoknya berbagai pertanyaan reflektif. Kita harus mengetahui bagaimana persepsi anak terhadap mata pelajaran gitu loh, atau terhadap gurunya misalkan. Nah, atau tentang bagaimana gaya belajar anak tadi misalkan, atau minat bakat anak. Apakah kamu suka bermain ke taman? Apakah kamu suka dengan tanaman? Contoh. Nah, itu namanya diagnostik mikro. Hasil dari itu menjadi pemetaan guru untuk menentukan kira-kira karakteristik anak tuh apa, sudah cocok belum dengan lesson plan yang tadi dirancang. Nah, tapi ada lagi yang disebut diagnostik tes, dia bersifat makro. Kalau makro itu biasanya oleh sekolah, oleh BK. Dia lebih kompleks. Misalkan ketika awal tahun ajaran baru, peralihan dari SD, SMP, SMP ke SMA, kita menyebar survei, kuesioner, kita tanya berapa gaji orang tua, apa pekerjaannya, tinggal di mana, makanan yang disukai apa, cita-citanya mau jadi apa. Nah, itu semua menjadi sebuah database, menjadi sebuah referensi untuk mengidentifikasi karakteristik anak kita seperti apa. Nah, jadi seperti itu Bu Martia kuncinya. Ibu punya lesson plan tentang pembelajaran secara umum terkait sebuah kompetensi, dan Ibu harus punya database pemetaan tentang karakteristik anak menggunakan diagnostik test. Itu dua senjatanya tuh yang biasa saya gunakan. Satu, saya punya lesson plan, makanya dari dulu saya nggak pernah pakai RPP. Nah, tinggal kuat-kuatan ilmu aja kan sama pengawas sama Kepsek kan, landasan argumennya. Kalaupun pakai RPP bukan benda mati kali, dia dinamis, dia berubah, bisa dicoret-coret, tapi memang sulit. Kenapa sulit? RPP kan rigid. Sedangkan satu kelas anak beragam. Setidaknya tuh 30 anak itu bisa 30 RPP. Makanya saya termasuk yang menolak RPP. Saya setuju lesson plan. Nah, garis besar, peta jalan. Nah, itu yang paling penting kan sebetulnya kan. Dan dokumentasi. Nah, tentang karakteristik anak, tentang pembelajaran. Nah, itu Bu Martia. Jadi Ibu harus punya lesson plan. Kedua, Ibu harus segera melakukan diagnostik tes. Seperti apa membuat soal diagnostik tes? Nanti ada workshopnya lagi. Bikin instrumennya, bikin pertanyaan, pengolahannya ya. Itu waktu cukup untuk menjelaskan. Tapi stimulusnya nanti pelajari lagi tentang diagnostik tes dalam kerangka pembelajaran. Jangan sampai diagnostik tes nanti Ibu luas sekali nanyanya gitu loh, sampai anak suka makan apa, apakah Indomie apa nasi goreng, nah kayak gitu. Boleh aja, tapi ada yang makro, ada yang mikro. Jadi sekolah itu harus punya database. Jadi kalau ada anak bermasalah perilakunya, lihat aja tuh, dikaitkan dengan latar belakang keluarga gitu kan ya, dengan cita-cita. Bisa jadi anak yang manjat tembok, bapak ibu kan marah, kamu bandel, manjat tembok, lompat pagar. Setelah kita cek ternyata cita-citanya jadi Kopassus, bapak ibu. Ya wajar deh, lompat tembok, naik pagar, kan cita-citanya Kopassus. Nah, ini kita seringkali nggak mau berpikir berdasarkan data dan nggak mau berprasangka baik sama anak. Anak lompat tembok, naik pagar, dibilang anak bandel, preman, nggak punya masa depan. Orang cita-citanya jadi Kopassus, kalau dia dites lompat pagar kan dia cocok jadi Kopassus. Kan Kopassus perlu punya keahlian. Itu contoh Bapak Ibu ya, tentang bagaimana anak kita yang memang sangat unik. Nah, kayak gitu. Sudah jelas ya? Ya, insya Allah ya. Beri report dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Margansyah. Bapak Ibu, ada kita yang ingin bertanya di kesempatan baik ini?
Bapak Ibu lihat aja, saya mengajarnya cukup menyenangkan nggak hari ini? Masya Allah. Cukup memberikan ruang diferensiasi nggak? Kalau memang iya, ya setidaknya ada gambaran, oh saya guru ideal. Tapi kalau saya membosankan, menyebalkan, tidak jelas, tidak divergen, mungkin saya gagal jadi narasumber ya. Nggak apa, sudah cukup sangat baik. Ya, baik. Bapak dan Ibu, seperti tidak ada lagi ini Pak Sumardiansa yang raise hand. Ya. Bu Maya, contoh gini. Tadi ingat nggak Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu coba ketik jawabannya di kolom chat. Ayo boleh yang mau ngomong langsung, itu diferensiasi tuh. Iya, betul. Contoh sederhana ya. Nah kayak gitu. Ini sesuai saya ngomong, kemudian saya tampilin slide kata-kata ada kan, kemudian ada juga yang gambar. Nah itu bentuk saya membangun diferensiasi juga, contoh-contoh. Jadi secara terintegrasi dia muncul dalam proses gitu. Betul Pak Sumardiansa, ini yang kami harapkan dari Pak Sumardiansa. Jadi memberikan judul tentang pembelajaran diferensiasi, penyampaiannya juga sudah seperti itu. Karena banyak Pak memberikan materi tentang diferensiasi, tetapi penyampaiannya ceramah saja. Jadi hanya mengakomodir yang apa ya, memiliki kemampuan linguistik saja mungkin ya. Literasi nulis saja, yang lainnya nggak terakomodir. Jadi terima kasih Pak Sumardiansa. Materi kita luar biasa tentang ini. Ini akan mengawali materi kita selanjutnya yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah kegiatan hari ini jangan kurang semangat karena besok ada 2 materi lagi yang tidak kalah serunya dan sangat berkepentingan dengan hari ini. Nah, baik Pak Sumardiansa, sudah beritanya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, sangat bermanfaat, mudah untuk diimplementasikan pada kami. Ya, dan semoga menjadi sumber persahabatan keberkahan bagi Bapak Sumardiansa keluarga. Bapak Ibu, kita akan tutup nih sesi yang pertama kali ini dengan pantun ya, karena tadi awalnya pantun, rasanya tutup pula dengan pantun. Ya, pergi keluar harus pamitan. Cakep. Walau nanti malam pulangnya. Cakep. Terima kasih kami aturkan. Esok tunggu lagi kedatangannya. Cakep. Sukses untuk semuanya, salam sehat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sumardiansa. Sama-sama Bu Maya. Oke, selamat berwebinar sampai besok. Respect buat Iya, teman-teman. terima kasih. Oke, Baik, kita akan serahkan kembali ya pada Pak Dedi selaku MC pada hari ini. Silakan Pak Sumardiansa gitu. Baik, terima kasih Bu Maya yang telah bersamai Bapak Sumardiansa yang sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau pada hari ini. Semoga dapat mencerahkan hati dan pikiran kita semua ya Bapak Ibu. Dan juga pastinya setelah mendengarkan apa yang beliau sampaikan, kita semua mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa sekali. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir. Daftar hadir sudah kami sematkan pada live chat dari kegiatan kita hari ini, pada live chat Google Meet tentunya. Maka bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, masih kami beri kesempatan untuk mengisinya. Namun jangan lupa di dalam daftar hadir tersebut ada sedikit referensi atau refleksi yang harus Bapak Ibu berikan terkait kegiatan kita. Dan jangan lupa berikan saran agar kami dapat lebih baik lagi lah ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke Bapak Ibu, demikian kegiatan webinar PGRI Lampung tahun 2023 untuk hari pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Dedi Wijayakusuma, terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok ya di hari yang sama ya. Ya Bu.
ruang daring akan kami tutup sesaat lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi daftar hadir, lebih baik untuk di copy saja linknya. Iya Pak, kirim aja Pak. Sudah. Di mananya ya? Oh, iya, terima kasih Pak. Bisa.